rapat koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh jajaran Pemprov Kaltim dan juga melibatkan unsur Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Timur dengan mengundang narasumber dari KPK, Laude M. Syarif sebagai Wakil Ketua KPK. Dari acara ini, KPK juga membonceng 3 kabupaten dan kota dihadirkan sebagai contoh pemerintah yang sudah memanfaatkan teknologi sistem informasi dalam tata kelola pemerintahan daerah, dan cara ini bisa mempersempit ruang terjadinya korupsi di lingkungan pemerintah daerah, misalnya dari Pemkot Surabaya, Pemkab Bogor, dan Pemkab Bandung. Ini merupakan salah satu upaya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dengan menyebarluaskan praktik terbaik best practices di pemerintah daerah, khususnya pada bidang perencanaan dan pengelolaan APBD, pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pelayanan perizinan. Pada waktu kami berlima di tes di saat fit dan proper test di DPR itu, salah satunya saya ditanyai apa sih gunanya KPK itu, disuruh menulis makalah. Yang saya tulis waktu itu saya bilang KPK yang mensejahterakan. Jadi KPK itu atau BPKP atau Pemda itu kita bisa dikatakan gagal kalau kita gagal mensejahterakan masyarakat. Kalau kita masih banyak tingkat kemiskinannya, berarti kita gagal menjaga amanahnya, termasuk KPK. KPK itu bukan dibuat untuk nangkapin orang. KPK tidak dibuat untuk memenjarakan orang. Tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah ultimate goalnya itu ada di dalam sebagai bagian dari tujuan Undang-Undang Dasar 45 ditemukan itu, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, untuk mencapai itu maka diperlukan perangkat-perangkat lain supaya itu bisa terwujud. Salah satunya adalah kita harus memiliki tata pemerintahan yang baik. Terbaik untuk tata kelola pemerintahan yang baik yang diselenggarakan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Saya menyambut baik dan mengucapkan selamat datang kepada Pak Laude untuk bisa hadir bersama-sama tadi memberikan pengarahan kepada kita semua. Saya berharap laporan ini bisa diikuti dengan baik dan bisa berlangsung dengan lancar, dan yang terpenting adalah membuahkan hasil yang positif bagi kita semua. Tadi saya mencatat ada hal yang sangat penting bagi kita semua, adalah mengamankan kewajiban kita, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan para bupati se-Kalimantan Timur bekerja sama dengan DPRD-nya masing-masing, mulai mengimplementasikan nawacita ke dalam visi dan misi pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Apalagi saya sudah menghimbau kepada para wali kota dan bupati akhir pilkada yang lalu untuk segera menyesuaikan dengan visi dan misi Trisakti dan nawacita yang kemudian diimplementasikan di dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, kemudian juga diimplementasikan di dalam RKPD setiap tahunnya, dan kemudian dilanjutkan dalam penyusunan KUA dan PPS setiap tahunnya. Saya dapat laporkan kepada KPK, alhamdulillah
hampir semua baik provinsi maupun kabupaten telah melakukan best practice yang baik untuk ini. Memang ada 1-2 yang bermasalah, tapi itu bukan urusan saya, itu urusan Bapak. Kami sudah memproklamirkan Kalimantan Timur sebagai cyber province. Syukur alhamdulillah, Bapak boleh buka di internet Bapak. Sekarang ada e-Kaltim. Bapak bisa membaca ribuan buku. Tidak perlu masuk ke toko buku, tidak perlu beli buku, cukup pinjam di e-book yang ada di handphone Bapak. Yang kedua, semua SKPD mempunyai website yang dapat dipertanggungjawabkan, dan kami menerapkan keterbukaan informasi. Syukur alhamdulillah, Kalimantan Timur 2 tahun berturut-turut diberikan anugerah sebagai provinsi yang melaksanakan keterbukaan informasi publik terbaik di Indonesia. Oleh karena itu saya senang dengan adanya undang-undang yang baru dan PP yang terbaru yang membatasi wali kota dan bupati berurusan langsung ke kementerian, cukup ke gubernur saja. Di kegiatan ini kami dari LKPP, dari BPKP dan dari Provinsi Kalimantan Timur, Kejaksaan Sulawesi Selatan, dan saya sendiri dari KPK. Silakan kalau ada yang ingin dipertanyakan. Kalau tidak ada, kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian. Ada. Silakan. Ya, kami dari GTV. Bagaimana dengan pengamatan KPK terkait masalah Kalimantan Timur untuk tingkat korupsinya? Ya, KPK menurut pengamatan tingkat korupsi di Kalimantan Timur sebenarnya tidak spesial, sama saja dengan provinsi-provinsi lain. Makanya kami datang di sini, salah satunya itu sumber korupsi itu yang paling banyak di Indonesia adalah pengadaan barang dan jasa. Yang kedua adalah sistem perizinan. Dua hal itu yang paling banyak, dan itu bukan cuma di Kalimantan Timur, tetapi juga di provinsi-provinsi yang lain. Oleh karena itu, maka kami di sini itu ingin bicarakan dibantu LKPP dengan BPKP supaya pengadaan barang dan jasa itu bisa lebih baik ke depan, termasuk sistem perizinannya. Jadi itu yang tujuan dari pertemuan.